Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan presentasi dari jurnal yang kami ambil yaitu berjudul Analisis Penggunaan E-commerce terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pengrajin Tas. Dengan saya, Mardia Hanifa, dan rekan saya. Saya Muhammad Affinisi Putra dan Oke. selanjutnya kita akan presentasi. Oke, yang pertama latar belakangnya. Jadi UMKM atau unit usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan menjadi pilar penting dalam pergerakan ekonomi nasional. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, era globalisasi ekonomi menciptakan persaingan yang semakin ketat. Hal ini menciptakan tantangan yang besar seperti keterbatasan akses pasar dan minimnya strategi promosi. Salah satu terobosan untuk menjawab tantangan saat ini adalah melalui pemanfaatan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce hadir sebagai solusi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, khususnya UMKM pengrajin tas milik Bapak Thohir. Lanjut, tujuh objek penelitiannya UMKM pengrajin tas milik Bapak Thohirin, lokasi usaha di Pesawahan Porong Sidoarjo, aktivitas usaha bergerak di bidang kerajinan tas, fokus analisisnya yaitu pengalaman Bapak Thohirin dalam menggunakan e-commerce, khususnya terkait pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan. Kemudian metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemilik usaha. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan e-commerce terhadap peningkatan pendapatan pada UMKM. Kemudian fokus penelitiannya diarahkan pada bagaimana penggunaan platform digital seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada dapat mendukung pemasaran penjualan serta pertumbuhan usaha di era digital. Kemudian yang ketiga, mengkaji sejauh mana pemanfaatan e-commerce berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM pengrajin tas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat penerapannya. Kemudian kita lanjut ke dampak kuantitatif. Jadi, secara umum, e-commerce menunjukkan peningkatan signifikan sejak pandemi COVID-19. Jadi bisa kita lihat pada tabel yang pertama, kenaikan pendapatan UMKM pengrajin tas pesawahan Porong dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian kita lihat di tabel kedua itu penjualan di e-commerce UMKM pengrajin tas pesawahan didominasi oleh Shopee dengan kontribusi sebesar 65% dan menghasilkan kurang lebih 90 unit tas per hari. Kemudian ini ada grafik penjualan pada platform Shopee. Jadi, eh, walaupun TikTok Shop berada di peringkat 2 dengan kontribusi sebesar 25% dan menghasilkan kurang lebih 30 unit tas, tapi TikTok Shop ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena platform ini menggunakan rangkaian video interaktif dan pemasaran berbasis kreator. Kemudian ada Lazada di apa yang berkontribusi sebesar 10% dan menghasilkan kurang lebih 10 unit tas per hari. Walaupun kontribusi Lazada kecil, Lazada memberikan kesempatan bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan segmen pasar yang lebih spesifik. Lalu kalau kita lihat grafik penjualan, eh iya. Kemudian ini merupakan data grafik secara keseluruhan yang menggambarkan dinamika e-commerce yang berbeda dalam hal popularitas, strategi pemasaran, dan demografi pengguna. Shopee mendominasi karena pangsa pasarnya lebih besar. TikTok Shop tumbuh karena inovasi data dalam pengembangan produk, serta Lazada fokusnya pada pasar yang tepat untuk meningkatkan kontribusi penjualannya. Sekarang
Lanjut ke slide berikutnya. Lalu, peta kekuatan platform, yaitu adalah struktur peta kekuatan platform menggambarkan posisi dan dominasi masing-masing platform e-commerce yang digunakan UKM pengrajin tas, yaitu terbagi tiga. Yang pertama yaitu Shopee 65%, menjadi platform yang paling kuat, memiliki jangkauan penggunaan yang besar. Lalu yang selanjutnya TikTok Shop 25%, menempati posisi kedua dengan kekuatan pada pemasaran berbasis video, interaktif, dan influencer yang mampu meningkatkan minat beli melalui konten kreatif. Lalu yang ketiga yaitu Lazada 10%, yaitu berada di posisi ketiga dengan keunggulan pada layanan pengiriman cepat dan promosi eksekutif meskipun pangsa pasarnya lebih kecil. Next. Lalu manfaat dan kendala operasional. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar ke wilayah nasional bahkan internasional. Yang kedua, meningkatkan efektivitas promosi dengan biaya rendah. Yang ketiga, memudahkan transaksi 24 jam tanpa batas lokasi fisik. Yang keempat, menekankan biaya operasional dan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan pencatatan keuangan melalui sistem pembayaran digital. Next. Lalu i- ini kendala. Yang pertama yaitu keterbatasan literasi digital pelaku UMKM dalam mengelola toko daring. Yang kedua, resiko penipuan dan kejahatan siber. Yang ketiga, pembatalan pesanan atau penolakan sistem COD yang menimbulkan kerugian. Yang keempat, pesaing harga yang ketat di antara banyak penjual. Yang kelima, keterbatasan dalam menjaga konsistensi kualitas produk saat peminatan meningkat. Next. Suaranya nggak kedengeran nih. Oh, kurang berarti. Nggak kedengeran nih. Dari Oh, ini dengar-dengar. Halo. Kendala yaitu Nggak yang masuk pertama suaranya. keterbatasan literasi di bentar, bentar. Cek cek. Halo. Kemudian ada strategi keberlanjutan, yaitu inovasi produk secara berkala, diversifikasi platform e-commerce, peningkatan literasi digital, kerjasama dengan pihak logistik, dan promosi positif. Yang terakhir, kesimpulan, di pemanfaatan e-commerce terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pengrajin tas. Penggunaan platform digital membantu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi meskipun terdapat kendala seperti literasi digital dan risiko transaksi online dengan strategi inovasi dan adaptasi teknologi yang tepat. Pelaku UMKM mampu menjaga keberlanjutan usaha dan terus tumbuh dalam ekosistem dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.